Selamat pagi, Kak, selamat pagi Bu Yisti dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Integrated Multi-Strategy Sandcat Swarm Optimization atau CSO. Itu kita pakai untuk Path Planning Applications. Kelompok kami ada saya sendiri, Maurice Parapat dengan NPM 199. Dan untuk saya yaitu Brian Benedict Bangun dengan nomor FF terakhir 214. Nah, permasalahan utamanya itu yang ingin diselesaikan pada penelitian ini, itu keterbatasan dari algoritma Sandcat Swarm Optimization atau SCSO. Dalam aplikasi path planning, secara spesifik, SCSO yang original, meskipun mampu menyelesaikan masalah optimasi dengan cepat, tetapi SCSO ini masih memiliki beberapa kelemahan saat digunakan untuk path planning. Yang pertama itu kemampuan eksplorasi global yang lemah, akurasi solusi yang kurang tinggi, konvergensi lambat, ketergantungan pada perilaku pemodelan sensorik Sandcat, dan kurangnya kemampuan menjaga populasi individu tetap beragam sehingga sulit menemukan solusi optimal di search space yang besar. Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengusulkan algoritma baru bernama Integrated Multi-Strategy Sandcat Swarm Optimization atau GSCSO yang menggabungkan beberapa strategi. Yang pertama itu nge-improve circle chaotic mapping atau untuk inisialisasi populasi yang lebih merata dan beragam. Lalu ada water wave dynamic convergence factor untuk memperluas jangkauan eksplorasi dan menjaga diversitas populasi. Lalu yang ketiga ada lens opposition based learning atau LOBL, itu untuk meningkatkan efisiensi global. Dan juga terakhir ada golden science strategy untuk memperkuat kemampuan pencarian lokal. Dan akhirnya, di tujuan akhirnya itu memastikan algoritma dapat menemukan lintasan terpendek secara cepat, akurat, dan stabil. Itu juga menghindari jebakan lokal pada pemasangan path planning maupun 2D atau 3D. Nah, data dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori besar. Yang pertama ada benchmark functions. Itu benchmark functions terdapat 23 fungsi uji yang kategorinya ada unimodal, multimodal, dan fixed dimensions. Itu tergantung dari F-nya, ada yang F1 sampai F7 itu unimodal, F8 sampai F13 itu multimodal, dan F14 sampai F23 itu fixed dimensions. Setiap fungsi itu memiliki dimensi, yaitu contohnya 30 dimensi untuk sebagian kasus. Yang kedua ada juga domain nilai itu batas bawah dan atas dari setiap variabel, dan juga nilai optimum teoritis sebagai acuan solusi terbaik. Yang kedua ada data path planning. Untuk aplikasi nyata path planning, penelitian ini memakai lingkungan grid 2D, ukuran grid, dan lingkungan 3D. Lingkungan grid 2D itu menggunakan model grid berkotak atau selular. Setiap kotak memiliki kode 0 itu sebagai area bebas dan 1 itu sebagai rintangan atau obstacle atau penghalang. Titik awal itu berwarna biru dan titik tujuan berwarna merah. Algoritma harus mencari lintasan dari titik awal ke tujuan, menghindari area rintangan dan hanya melewati area bebas. Lalu ada yang ukuran grid itu peta grid 9 peta grid dengan ukuran 20 kali 20, 30 kali 20, atau 40 kali 40. Masing-masing berisi penempatan rintangan yang berbeda. Lalu ada lingkungan 3D, digunakan peta 3D ukuran tiap sisi 200 satuan dengan beberapa peaks alias rintangan 3D yang direpresentasikan dengan koordinat puncak dan slope. Algoritma ini ditugaskan mencari path dari start ke goal di ruang yang penuh dengan obstacle 3D. Jadi versi yang 3 dimensi. Pada kedua jenis data path planning, yang diukur ini adalah total panjang lintasan sebagai fungsi fitness, di mana tujuan utamanya adalah menemukan lintasan terpendek yang valid secara aturan grid atau ruang. Nah, setelah melakukan eksperimen, evaluasinya adalah setiap eksperimen algoritma dijalankan sebanyak beberapa puluh kali. Ini di sini 50 kali untuk mengukur. Yang pertama ada rata-rata hasil, kedua konsistensi dan stabilitas hasil, juga serta diadu dengan algoritma optimasi lain yang populer. Secara singkat, data sampel penelitian merupakan 23 fungsi matematika standar dan graded maps, ya maupun 2D ataupun 3D, dengan obstacle digunakan untuk mengevaluasi kehandalan GSCSO dalam mencari solusi lintasan optimal dan memecahkan masalah path planning robot yang kompleks. Nah, ini desain algoritma yang digunakan di penelitian kami. Penelitiannya ada mekanisme sensitivitas pendengaran. Inspirasi biologis utama SCSO adalah kemampuan kucing pasir mendeteksi suara di bawah 2 kHz. Dalam model algoritma ini diterjemahkan
menjadi parameter sensitivitas RG. Parameter ini mendikte transisi antara fase eksplorasi dan fase eksploitasi. Tentang sensitivitas linear, seiring berjalannya iterasi dari 2 kHz menjadi 1. Penelitian linear ini diformulasikan secara yang ada di gambar di bawah. RG sama dengan Sn dikurang Sm dikali iterasi C per iterasi maksnya, di mana Sm itu merepresentasikan parameter karakteristik pendengaran maksimum, biasanya di set 2, dan iter C itu adalah iterasi saat ini dan intermax adalah iterasi maksimum. Variabel ini berfungsi sebagai mekanisme pacing global bagi algoritma. Lalu yang kedua ada kontrol eksplorasi dan eksploitasi. Keseimbangan antara pencarian mangsa dan penyerangan dikendalikan oleh parameter R. Vektor ini diturunkan dari RG dan memperkenalkan elemen stokastik ke dalam proses pengambilan keputusan. Dan formulanya ada R sama dengan 2 kali RG kali Rn 0,0 dan 1 dikurangin RG. Bersama nilai R menjadi penentu perilaku kucing pasir. Eksplorasi atau absolute R itu lebih dari 1. Kucing pasir menjadi daerah baru, menjauh dari solusi saat ini untuk menghindari optimum. Dan eksploitasi itu kalau nilai absolute R kurang dari sama dengan 1. Kucing pasir kalau eksploitasi ini kucing pasir menyerang mangsa, melakukan pencarian lokal di sekitar solusi terbaik saat ini. Lalu ada persamaan pembaruan posisi. Ketika algoritma berada dalam mode eksplorasi, setiap kucing pasir memperbarui posisinya relatif terhadap referensi acak untuk memastikan keragaman populasi. Pembaruan posisi diatur oleh rentang sensitivitas individu R yang unik untuk setiap agen. Formulanya ada R sama dengan RG kali Rn 0 dan 1. Di mana pos B adalah posisi optimal global saat ini, pos C adalah posisi agen saat ini, dan pos T plus 1 adalah posisi yang diperbarui. Lalu ada fase eksploitasi. Selama fase penyerangan, algoritma mensimulasikan jarak dan sudut serangan. Arah pergerakan ditentukan oleh sudut acak theta yang dipilih melalui mekanisme roulette wheel antara 0 derajat dan 360 derajat. Atau dinormalisasi min 1 hingga 1. Meskipun mekanisme ini memberikan kerangka kerja optimasi dasar, ketergantungan pada parameter RG yang menurun secara linear seringkali menyebabkan konvergensi prematur, yang menjadi motivasi utama pengembangan gaya CSO. Formulanya ada pos RND itu hasil absolut dari Rn 0 dan 1 dikali pos B dalam kurung T kurang pos C dan T dalam kurung T. Dan pos T plus 1 itu sama dengan pos BT kurang R kurang pos kali pos RND kali kosinus dari T. Lalu ada rangkaian skenario percobaan dan metodologi. Untuk memvalidasi kemampuan desain GSISO, para peneliti merancang kerangka kerja eksperimental 2 tingkat yang komprehensif. Yang pertama itu pengujian fungsi benchmark matematis dan aplikasi perencanaan jalur robot dalam lingkungan 2D dan 3D. Lingkungan eksperimental dijalankan pada sistem operasi Windows 10 dengan proses Intel Core i5 12190F 3,0 GHz dan RAM 16 GB, menggunakan MATLAB sebagai platform simulasi. Yang pertama itu skenario pertama itu optimasi fungsi benchmark. Komposisi rangkaian uji atau test suite. Rangkaian uji terdiri dari 23 fungsi benchmark standar yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori untuk menguji aspek kinerja yang berbeda. Yang pertama itu fungsi unimodal atau F1 sampai F7. Fungsi ini memiliki satu optimum global tunggal dan tidak memiliki optimum lokal. Fungsi ini digunakan untuk menguji kecepatan, konvergensi, dan kemampuan eksploitasi algoritma. Dimensinya itu ada 30, contohnya ada sphere F1, swivel 2,22 itu F2, dan swivel 2,21 itu F4. Lalu ada fungsi multimodal atau F8 atau F8 sampai F13. Fungsi ini memiliki banyak optimum lokal, tetapi hanya satu optimum global. Mereka menguji kemampuan algoritma untuk mengeksplorasi dan menghindari jebakan lokal. Dimensi ada 30, contohnya ada generalized swivel, ada F8, rest region, F9, dan Ackley F10. Yang terakhir ada fungsi multimodal dimensi tetap atau F14 sampai F23. Ini adalah masalah berdimensi lebih rendah dan kompleksitas tetap, seringkali merepresentasikan tantangan teknik spesifik. Dimensi itu ada bervariasi, ada dimensi 2 sampai 6.
Contohnya ada Kowalik atau F15, yaitu F15, Hartman itu F19, dan Vauxhall itu F14. Lalu selanjutnya ada optimasi fungsi benchmark untuk algoritma dari pembanding, di mana pada ISO ini itu dibandingkan dengan 8 meta heuristik, mapan, dan juga 3 varian internal untuk mengisolasi efek dari perbaikan yang spesifik. Di mana pertama itu ada algoritma standar, yaitu ada SSA atau Soap Swarm Algorithm, Harris Half Optimization atau HHO, Particle Swarm Optimization atau PSO, Grey Wolf Optimizer atau GWO, Golden Sign Algorithm atau GSA, Down Beetle Optimizer atau DBO, Firehawk Optimizer atau FHO, Honey Badger Algorithm atau HBA, di mana ada varian internalnya yaitu SCSO1, yaitu SCSO ditambah Golden Sign Strategy. Lalu yang kedua yaitu ada SCSO2, yaitu SCSO ditambah Improve Circle Chaotic Initialization. Lalu ada yang ketiga yaitu HCSO3, di mana HCSO ditambah Golden Line dan ditambah Fast Convergence Factor. Lalu ada dari parameter pengujian ya, di mana telah dilakukan analisis sensitivitas dilakukan terhadap ukuran populasi, di mana P dan juga iterasi yaitu T, dengan menjaga total evaluasi kebugaran yaitu fitness evaluation kurang FES itu tetap konstan, di mana rumusnya itu FES sama dengan P per T sama dengan 30.000 dengan 3 set yang diuji, yaitu set pertama itu P-nya 15 atau populasi 15 dengan jumlah iterasi 2000. Set yang kedua itu jumlah populasi 30 dengan jumlah iterasi 1000. Lalu set yang ketiga itu ada jumlah populasi 60, ukuran populasi 60 dengan jumlah iterasi itu 500. Dimana setelah dilakukan analisis bahwa menunjukkan bahwa set 2 yaitu ukuran populasi 30 dan juga jumlah iterasi 1000 itu memberikan peringkat keseluruhan yang terbaik dibandingkan dengan set 1 dan juga set 3, sehingga parameter ini diadopsi sebagai eksperimen yang utama. Lalu yang kedua ada aplikasi perencanaan jalur 2 dimensi, di mana dalam pemodelan lingkungan, metode grid ini adalah lingkungan yang dimodelkan sebagai grid banner, di mana nilai O merepresentasikan ruang bebas atau putih, dan nilai 1 merepresentasikan rintangan atau hitam. Dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius dan juga nomor urut yang digunakan untuk mengidentifikasi sel dari grid. Lalu logika pergerakannya itu pencarian lapan lingkungan atau lapan neighborhood digunakan untuk memungkinkan pergerakan ke salah satu dari 8 sel yang berbeda, yaitu secara horizontal, vertikal, atau diagonal, dengan syarat itu bebas dari rintangan. Untuk dari kendala dan fungsi objektif ya, itu adalah ada kendala bebas, di mana X lebih besar sama dengan IBX, lebih kecil sama dengan UBX, lalu ada Y lebih besar sama dengan IBY, lebih kecil sama dengan UBY. Lalu ada kendala rintangannya itu tidak ada simpul dan jalur yang boleh bertepatan dengan rintangan. Lalu ada kendala kontinuitas atau tanpa memutar, di mana jalur itu harus berkembang menuju tujuan di bawah untuk menghindari loop yang tidak perlu. Di mana XT ditambah 1 lebih besar XT atau YT tambah 1 lebih besar dari YT dengan fungsi objektifnya. Di mana itu bertujuan untuk meminimalkan total jarak ekluiden jalur, di mana XI dan juga YI dan XI 1 plus 1 ditambah YI plus 1 adalah koordinat dua simpul tetangga pada jalur. Lalu untuk instansi ujinya yang dilakukan pada perencanaan jalur dua dimensi ini ada digunakan 9 peta yang berbeda, di mana 3 peta berukuran 20x20, 3 peta berukuran 30x30, 3 peta berukuran 40x40. Dengan algoritma pembanding yang digunakan yaitu
GSCSO, GSA, HU, dan juga SCSO, di mana setiap algoritma itu dijalankan sebanyak 20 kali secara independen dan untuk mendapatkan rata-rata panjang dari jalur yang ditemukan. Lalu ada yang skenario yang ketiga, yaitu aplikasi perencanaan jalur 3 dimensi, di mana dalam pemodelan lingkungannya itu didefinisikan dengan dimensi 200 x 200, di mana medan memiliki puncak yang didefinisikan oleh koordinat, ketinggian, dan juga kemiringan. Di mana peta 1 itu medan dengan 6 puncak dan peta 2 itu medan dengan 7 puncak. Berikut ada hasil analisanya. Dalam percobaan analisis sensitivitas parameter, itu bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi yaitu jumlah populasi dan juga jumlah iterasi terhadap performa dari GSCSO. Di mana skenario yang diuji itu ada 3 set, yaitu 15 jumlah populasi 15 dan jumlah iterasi 2000. Jumlah yang kedua ada jumlah iterasi 1000 dengan jumlah populasi 30, dan yang ketiga ada jumlah populasi 60 dengan jumlah iterasi 500. Dimana hasilnya yaitu yang pertama, set pertama dengan 15 populasi dan 2000 iterasi itu menghasilkan eksplorasi yang kurang stabil. Lalu ada yang kedua, yaitu ada jumlah iterasi 1000 dengan jumlah populasi 30, itu menghasilkan rata-rata yang terbaik setelah dibandingkan dengan jumlah set yang pertama dan juga set yang kedua. Lalu ada yang ketiga, yaitu jumlah populasi 60 dengan jumlah iterasi 500 itu menghasilkan konvergensi yang kurang maksimal. Sehingga setelah dianalisa, dapatkan kesimpulan bahwa untuk itu membutuhkan keseimbangan eksplorasi dan juga eksploitasi, sehingga tidak ada dominasi antara populasi yang besar ataupun iterasi yang panjang. Dan juga desain strategi internal lebih menentukan dibandingkan dengan brute force ke parameter. Lalu yang kedua ada percobaan benchmark 23 fungsi uji, di mana tujuan ini berfungsi untuk menguji akurasi, stabilitas, dan juga kemampuan global search jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Di mana ini menggunakan 23 fungsi benchmark dengan 30 dimensi dan juga 50 kali pengulangan, sehingga didapatkan evaluasi berupa mean atau rata-rata dan juga standard deviation. Dan menunjukkan hasilnya setelah diuji bahwa algoritma ini efektif karena mencapai hasil terbaik pada 18 dari 23 fungsi. Dengan mean 0 dan standard deviation 0, itu menandakan bahwa stabilitasnya yang tinggi. Sehingga analisa yang didapatkan yaitu distribusi awal yang merata, memperkuat eksplorasi lokal, dan juga memperluas cakupan pencarian lokal global. Lalu ada fitment test, di mana ini untuk bertujuan untuk memastikan keunggulan yang didapatkan itu bukan suatu hasil yang kebetulan. Untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan itu benar-benar hasil yang sesuai. Dengan analisanya, untuk hasilnya setelah dilakukan fitment test itu mendapatkan ranking yang terbaik ataupun yang relatif terbaik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga rata-rata yang lebih rendah jika dibandingkan algoritma yang dibandingkan dengan yang lain. Sehingga hasil analisa atau kesimpulannya yaitu perbedaan performa, konsistensi, dan juga yang signifikan. Lalu kuat dan kokoh dalam variasi fungsi yang digunakan. Lalu ada path planning 2 dimensi, di mana tujuannya ini untuk menguji pada permasalahan yang nyata. Dengan skenario yang diuji, itu menggunakan 9 peta 2 dimensi yang berbeda untuk menghasilkan tujuan atau lintasan yang terpendek, yang relatif optimal atau yang optimal dibandingkan yang lain. Dengan hasilnya yaitu dengan menggunakan SCSO ini berhasil menemukan lintasan yang terpendek dan juga jalur yang ditemukan dari setelah menggunakan algoritma ini itu lebih halus dan juga lebih pendek jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Dengan hasil analisanya yaitu golden line strateginya itu efektif untuk digunakan, dan juga algoritma ini tidak hanya efektif pada persoalan numerik tapi juga pada robot navigasi. Lalu kita mencoba pada persoalan yang lebih luas yaitu pada 3 dimensi, di mana tujuannya ini untuk menguji skalabilitas dan juga efektivitas pada persoalan yang lebih kompleks dengan menggunakan 2 peta 3 dimensi untuk
dengan untuk menghasilkan hasil yang serupa, yaitu untuk mendapat lintasan yang terpendek. Dengan hasilnya yaitu dengan menggunakan SSO ini, itu menghasilkan lintasan yang terpendek. Bahkan jalur yang dihasilkan itu tetap optimal bahkan dalam pencarian yang lebih kompleks, yaitu dalam konteks ini tiga dimensi, karena algoritma yang lain itu menunjukkan bahwa jalurnya itu kurang optimal. Dengan hasil kesimpulannya yang didapatkan yaitu kombinasi eksplorasi yang kuat dan juga eksploitasi yang presisi karena terbukti optimal sehingga pada skala yang lebih kompleks yaitu tiga dimensi. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal lainnya. Terima kasih. Selamat siang.